Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan lanjutkan lagi dengan materi kita, yaitu sistem persamaan linear. Secara umum, sistem persamaan linear bisa bentuknya adalah ini dia, yaitu A11x1 tambah A12x2 tambah A13x3 dan seterusnya, tambah A1nxn sama dengan B1. Kemudian ada persamaan berikutnya A21x1, A22x2, A23x3 dan seterusnya, tambah A2nxn sama dengan B2 dan seterusnya jika ada sampai M persamaan, yaitu AM1x1 tambah AM2x2 tambah AM3x3 dan seterusnya sampai dengan AMnxn sama dengan Bm. Maka ini adalah sebuah sistem persamaan linear di mana peubahnya adalah sebanyak n, yaitu ini dia, ada x1, x2, x3 dan seterusnya sampai dengan xn, dan ada sebanyak m persamaan, yaitu 1 persamaan, 2 persamaan, 3 persamaan dan seterusnya sampai ke m persamaan. Maka jika sistem persamaan linear umumnya berbentuk seperti ini, maka dia bisa dikonversi menjadi bentuk matrik. Ini adalah tadi konstanta dari persamaan linear itu, kemudian ini adalah peubahnya, kemudian ini adalah solusinya. Ini dia. Jadi ini, jika ini katakanlah ini adalah matrik A, katakan ini adalah matrik X dan ini adalah matrik B, maka jika matrik A nya dikalikan dengan matrik X, itu akan kembali ke bentuk umum sistem persamaan linear seperti ini tadi. Oke. Nah, solusi dari sistem persamaan linear ini adalah tujuannya yaitu untuk menentukan x1, x2 dan seterusnya sampai dengan xn yang memenuhi dari sistem persamaan linear tersebut. Jadi tujuan kita menentukan solusi dari sistem persamaan linear itu adalah menentukan nilai x1, x2, x3 dan seterusnya. Jika sebelumnya kita ketahui bahwa untuk menentukan x1, x2 dan seterusnya sampai dengan x ke n, umumnya kita menggunakan, ada yang disebut dengan metode eliminasi, ada juga yang disebut dengan metode substitusi. Nah, tapi dalam pembahasan ini kita akan menggunakan matriks untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear. Jadi ini adalah metode lainnya yang bisa kita gunakan untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear, yaitu untuk menentukan x1, x2 dan seterusnya dari persamaan ini yang memenuhi persamaan linear ini. Nah, ada dua metode yang bisa digunakan untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan matrik. Ya, metode lainnya tadi kita sudah sebutkan, ada substitusi, eliminasi. Tetapi dengan menggunakan matrik, ternyata solusi dari sistem persamaan linear juga kita bisa tentukan dengan menggunakan, yang pertama ini ada yang disebut dengan aturan Cramer, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan operasi baris elementer. Kita masuk dulu ke pembahasan untuk metode yang pertama ini di pertemuan kelima ini, yaitu menentukan solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Cramer. Kita lihat pembahasannya. Nih, katakanlah tadi ada beberapa sistem persamaan linear. Maka jika sistem persamaan linear itu terdiri dari 3 persamaan dan 3 peubah, ya, catatan lagi bahwa kita baru bisa menggunakan aturan Cramer jika jumlah persamaan linearnya itu sama dengan jumlah peubahnya, sehingga dia membentuk matrik bujur sangkar. Baru kita bisa menggunakan aturan Cramer. Oke, atau baru kita juga bisa menggunakan matrik untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear. Tapi bagaimana kalau ternyata tidak matrik bujur sangkar? Maka kalau tidak matrik bujur sangkar, ya cukup gunakan saja metode eliminasi ataupun substitusi. Nah, ini sebenarnya matrik
ini ada matrik A, matrik X, dan matrik B. Ini sebenarnya terdiri dari, atau persamaan linearnya sebenarnya adalah A11X1 tambah A12X2 tambah A13X3 sama dengan B1. Kemudian persamaan yang berikutnya ada A21X1 tambah A22X2 tambah A23X3 sama dengan B2. Kemudian persamaan berikutnya adalah A31X1, A32X2 tambah A33X3 sama dengan B3. Maka bentuk persamaan linear tadi bisa dirubah menjadi matriks seperti ini. Konstanta dari persamaan linear menjadi matrik A, peubahnya atau variabelnya menjadi matrik X, dan solusinya adalah menjadi matrik B. Maka X1, X2, dan X3 itu bisa kita hitung dengan X1-nya adalah D1 dibagi D, X2-nya adalah D2 dibagi D, dan X3-nya adalah D3 dibagi D. Apa ini D, apa ini D1, D2, dan D3? Maka D ini adalah determinan dari matrik A. Jadi determinan dari matrik A ini itu adalah D. Kamu bisa hitung dengan menggunakan metode untuk menghitung determinan yang sebelumnya kita sudah pelajari. Boleh pakai metode Sarus, boleh pakai metode Laplace, boleh saja. Maka ini D, itu adalah determinan dari matrik A. Kemudian ada lagi D1. Apa ini D1? D1 ini adalah determinan dari matrik A, tetapi kolom ke-1-nya diganti dengan B. Jadi kolom 1 ini kita gantikan dengan ini semuanya, baru dihitung determinannya, maka inilah yang disebut dengan D1. Sementara D2 itu adalah determinan dari matrik A juga, tapi kolom keduanya diganti dengan B. Kolom keduanya ganti ini nih. Ini digantikan ke sini. Sementara D3 itu juga adalah determinan dari matrik A, tapi kolom ketiganya diganti dengan B. B ini pindah ke sini. Maka masing-masing dihitung determinannya, kita peroleh D, D1, D2, dan D3, barulah kita bisa dapatkan X1-nya. X1 itu adalah D1 bagi D, X2 adalah D2 bagi D, X3 adalah D3 dibagi D. Kita lihat contohnya. Ini katakan ini adalah sebuah sistem persamaan linear, di mana persamaan linear ini terdiri dari dua persamaan dan dua peubah. Ini persamaan pertama, ini adalah peubahnya X1 dan X2. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, peubahnya ada X1 dan X2. Sehingga ini bisa kita gunakan matrik untuk menentukan solusinya. Walaupun mungkin dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi kita juga bisa hitung X1 dan X2. Tetapi ini adalah alternatif bahwa kita juga menggunakan, bahwa menghitung X1 dan X2 juga bisa kita lakukan dengan menggunakan determinan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mengubah sistem persamaan linear ini menjadi bentuk matrik dulu. Maka matriknya akan menjadi 3, 1, dan 1 min 1. Kemudian ada matrik X yaitu X1 dan X2. Kemudian ada matrik B yaitu 11 dan 5. Maka bentuk persamaannya jadi, bentuk matriknya jadi begini. Ini dia 3, 1, 1 min 1. Kemudian ada matrik X-nya X1 dan X2. Kemudian ada matrik B-nya 11 dan 5. Maka untuk menentukan X1 dan X2 itu rumusnya adalah D1 bagi D, D2 bagi D. Maka berarti kita mesti hitung dulu D, D1 dan D2. Bagaimana menghitung D? D itu adalah determinan dari matrik A. Ini dia, determinan dari matrik A. Jika matrik A-nya adalah nih matrik 2 kali 2, maka determinan dari matrik A itu cukup kalikan aja kan. Ini kali ke sini dikurangi dengan ini kali ke sini. Maka determinan dari matrik A itu adalah ini dia min 3 kurang 1 yaitu min 4. Kemudian D1. D1 itu adalah determinan dari matrik A tapi kolom satunya diganti B. Jadi kolom 1 ini digantiin dengan B. Maka matrik D1-nya menjadi 11, 5, 1 min 1. Maka D1-nya atau determinan satunya adalah 11 kali min 1 kurang 1 kali 5 itu ini dia min 16. Sementara D2-nya adalah kolom keduanya diganti dengan B. Berarti matriknya menjadi 31 dan 11, 5. Maka D2-nya adalah 3 kali 5 kurang 11 kali 1. Ini dia, 4. Maka kita bisa hitung X1-nya itu adalah D1 bagi D. D1-nya adalah min 16. Min 16 bagi min 4, yaitu 4. X2-nya adalah D2 bagi D. D2-nya adalah 4. D-nya adalah min 4, maka X2-nya adalah 4 bagi min 4 sama dengan min 1. Kamu boleh cross check dengan menggunakan metode eliminasi dengan atau substitusi dari persamaan ini untuk menentukan solusinya. Maka X1 dan X2 masing-masing tadi
Untuk membuktikannya apakah ini adalah solusinya, X1 nya tadi adalah 4, X2 nya adalah min 1, maka kita coba konversikan kembali ke dalam matriks. X1 nya tadi adalah 4, X2 nya adalah min 1, maka jika 3 kali 4 12 dikurangin 1 11. X1 nya tadi adalah 4 dikurangi dengan min 1 adalah 5, maka berarti X1 yang bernilai 4 dan X2 bernilai min 1 itu adalah solusi dari sistem persamaan linear ini. Oke, kita lihat lagi contoh kedua ya. Nah, contoh kedua ini adalah, katakanlah nih dia ada sebuah sistem persamaan linear terdiri dari 3 persamaan dan juga 3 peubah, ada X1, X2, dan X3. Maka sistem persamaan linear ini terlebih dahulu mesti kita tentukan matriknya. Matriknya dari mana? Dari konstantanya, itu adalah matrik A. Dari X-nya atau peubahnya itu adalah matrik X. Kemudian dari B-nya, ini adalah matrik B. Maka matrik A-nya menjadi apa? Ini dia, 0, karena konstanta X1 itu adalah 0, nggak ada. Kemudian 4, kemudian 3, kemudian 1, kemudian min 2, kemudian 1, kemudian 3, kemudian 5, dan 0. Maka itulah matrik A-nya. Ini dia matrik A-nya. Sementara ini dia matrik B-nya. Kembali lagi tadi, untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear, X1 itu adalah D1 bagi D, X2 adalah D2 bagi D, X3 adalah D3 bagi D. Maka kita pertama sekali harus tentukan dulu nilai D-nya. Apa itu D? D itu adalah determinan dari matrik A. Nih, bagaimana kemarin menghitung determinan? Di sini saya menggunakan teorema Laplace. Saya gunakan di sini baris 1. Jadi determinan dari matrik A baris satunya adalah, ingat, baris 1 dengan teorema Laplace tandanya plus, minus, plus, maka di sini kamu berikan plus, minus, plus, kemudian kamu letakkan elemen dari baris 1 itu 0, 4, 3 masing-masing. Kemudian kamu letakkan minornya. Minornya itu apa nih? Kalau matrik elemen pertamanya adalah 0, maka tutup baris dan kolom di mana dia berada. Maka ini minornya. Kemudian yang min 4, tutup ini dan ini. Maka ini minornya 1130. Yang kemudian berikutnya yang 3, tutup ini. Maka yang tersisa adalah ini 1 min 2 3 5, maka tinggal hitung 0 dikali berapapun ini akan 0. Ini adalah min 4 dikali dengan 1 kali 0 kurang 1 kali 3, berarti 0 kurang min 3, dan seterusnya. Maka D itu atau determinan dari matrik A adalah 45. Sekarang D1 itu apa? Itu adalah determinan dari matrik A tapi kolom satunya diganti B. Maka kolom satunya jadi nilai B, kolom 2, kolom 3-nya tetap. Kemudian kamu tinggal hitung lagi determinannya. Gunakan lagi, terserah mau gunakan baris mana. Kalau di sini saya kembali menggunakan teorema Laplace. Apakah boleh menggunakan sarus? Boleh saja. Ya. Nih, katakanlah untuk menghitung D1 saya menggunakan kembali baris 1. Baris 1 tandanya plus, minus, plus, letakkan elemennya 13, 4, 3, letakkan minornya, ini minor pertama, minor kedua, minor ketiga, ini dia. Maka tinggal hitung, maka D1-nya adalah 90. Begitu juga dengan D2. D2 itu apa? Adalah matrik A, tapi kolom keduanya gantiin B. Ini kolom keduanya diganti dengan B. Kolom 1 dan kolom 3-nya tetap nilai ini. Kolom 1 dan kolom 3-nya tetap. Hanya kolom keduanya saja yang diganti untuk menghitung D2. Kembali lagi sama. Mau ngitung determinan. Pilih lagi sembarang baris atau kolom. Kalau di sini saya menggunakan teorema Laplace. Saya gunakan baris 1 berarti 0 dikali plus ya, plus 0 dikali 3 dikali dengan 3, 1, 11, 0. Kemudian minus 13 dikali dengan 1, 3, 1, 0. Kemudian plus 3 dikali dengan 1, 3, 3, 11. Maka D2 nya adalah min 45. Kita lihat lagi D3 nya. D3 adalah mengganti kolom ketiga dengan B. Maka D3 nya kalau saya uraikan dengan baris 1 berarti 0 plus 0, ini minornya. Kemudian minus 4,
ini minornya, kemudian plus 13 ini minornya, maka D3 135. Berarti X1 itu adalah D1 bagi D, 90 bagi 45 berarti 2. X2 adalah D2 bagi D, 45 bagi 45 yaitu 1. X3 adalah D3 dibagi D, yaitu 135 bagi 45 sama dengan 3. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini adalah latihan pertama. Silakan coba dikerjakan dengan menggunakan aturan Cramer. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.